Al-Quran, mukjizat agung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan hanya sebagai bukti kerasulan beliau, melainkan sebagai pelita abadi bagi umat manusia. Ia adalah petunjuk yang tak pernah padam, pembeda yang tajam antara kebenaran dan kebatilan, serta penegas risalah suci yang pernah dititipkan kepada para nabi sebelumnya. Ketika usia beliau mendekati 40 tahun, di tengah hiruk-pikuk Mekah yang dipenuhi aroma kekuasaan dan kesyirikan, hati Muhammad semakin resah. Ia memandangi langit malam dengan dahi yang berkerut dan dada yang penuh pertanyaan. Kaumnya tenggelam dalam penyembahan berhala, dalam kebodohan yang diwariskan turun-temurun. Nurani beliau merintih, mencari cahaya di tengah gelap yang membelenggu. Maka beliau pun mulai menjauh, mengasingkan diri dari dunia, mencari keheningan dan kedekatan dengan Tuhan alam semesta. Selama 3 tahun masa uzlahnya, Khadijah tidak pernah mengeluh, tak sekalipun. Setiap hari, ia berjalan kaki menyusuri padang pasir menuju kaki Jabal Nur. Di tangannya, sebuah wadah berisi roti dan air, bekal sederhana yang penuh cinta. Ia tahu, di puncak sana, suaminya sedang menyendiri bersama robnya. Dan Khadijah berdiri di bawah, setia menanti. Saat waktu yang dijanjikan tiba, Muhammad turun dari gua. Wajahnya teduh, jiwanya tenang. Dalam sekejap yang singkat, mereka saling menatap, melepas rindu tanpa banyak kata. Dengan lembut, beliau menyerahkan wadah kosong, dan Khadijah menggantinya dengan wadah yang baru. Itulah cinta yang membungkam dunia. Tak hanya itu, mimpi-mimpi beliau berubah menjadi cahaya yang terang benderang. Setiap malam, beliau melihat visi yang nyata dan sejelas fajar menyingsing, yang kelak disebut ru'yah sholihah, bagian dari nubuwah, tanda kerasulan yang sedang menunggu waktu. Hingga akhirnya, pada malam yang sunyi di bulan Ramadan, pada malam ke-21, tanggal 10 Agustus 610 Masehi, sejarah pun berubah. Malam itu, di tengah gelapnya Gua Hiro, turunlah makhluk cahaya dari langit, Malaikat Jibril. Wajahnya bercahaya, namun menggetarkan jiwa. Beliau memeluk Muhammad dengan kekuatan yang mengguncang tubuh fana manusia. "Bacalah," Muhammad menjawab dengan gemetar. Aku tidak bisa membaca." Malaikat itu memeluk beliau lagi lebih kuat dan kembali berkata, "Bacalah." Lagi-lagi beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Untuk ketiga kalinya, pelukan itu menggetarkan jiwa hingga ke tulang. Lalu turunlah firman pertama dari langit. "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar dengan perantaraan kalam. Dia mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Langit malam menjadi saksi turunnya wahyu pertama kepada seorang nabi yang tidak pernah membaca atau menulis. Namun, kata-kata Tuhan kini memenuhi dadanya. Beliau pun turun dari Gua Hiro dengan tubuh menggigil dan wajah pucat. Langkahnya gontai, jiwanya terguncang hebat. Sesampainya di rumah,
Beliau berseru kepada istri tercinta, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah, wanita mulia yang telah lama mengenalnya lebih dari siapapun, segera menyelimutinya. Ia menatap wajah suaminya dengan penuh cemas. "Apa yang terjadi, wahai kekasihku?" tanyanya lembut. Muhammad pun menceritakan segala yang dialaminya. Ia berkata dengan suara lirih, "Aku khawatir terhadap diriku." Namun Khadijah tidak melihat kegilaan, ia melihat cahaya. Dengan penuh keyakinan dan cinta, ia menjawab, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahim, menanggung beban orang lain, memberi makan kepada orang miskin, menjamu tamu, dan menolong setiap orang yang menegakkan kebenaran." Kata-kata itu adalah pelita pertama dalam malam gelap kenabian. Pelukan itu adalah dukungan yang menegakkan hati Nabi SAW. Khadijah lalu menggandeng tangan suaminya menuju rumah Waraqah bin Naufal, sepupunya, seorang rohib Nasrani yang memahami kitab-kitab suci terdahulu. Di hadapan lelaki renta itu, Nabi SAW menceritakan segalanya. Waraqah terdiam, lalu berkata dengan suara berat, "Itulah Namus. Ia pernah datang kepada Musa, andai aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu." "Apakah mereka akan mengusirku?" tanya Rasulullah SAW dengan heran. "Ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa, kecuali akan dimusuhi," jawab Waraqah. "Jika aku masih hidup saat itu, aku akan menolongmu sekuat tenaga." Namun, takdir berkata lain. Tak lama setelah itu, Waraqah wafat, dan Rasulullah SAW pun mulai melangkah di jalan kerasulan, diiringi cinta, keteguhan, dan keyakinan Khadijah yang tak pernah padam.